Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, semangat pagi Mokleters. Kali ini kita masuk ke bagian pertama praktek pengenalan mikrotik dari video seri belajar administrasi infrastruktur jaringan. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengakses mikrotik dan mengetahui fitur-fitur sederhana pada mikrotik. Sebelum kita mengakses mikrotik, kita buat topologi sederhana seperti ini. Kali ini saya menggunakan mikrotik 951.2n, di mana saya menghubungkan router board tersebut menggunakan kabel UTP ke laptop saya. Baiklah, kita lihat cara mengakses mikrotik. Di pelajaran sebelumnya saya sudah jelaskan untuk mengakses mikrotik dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Winbox. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Oke, sebelumnya saya sudah mendownload terlebih dahulu ya Winbox. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Winbox, di mana connect to merupakan alamat MAC address dari router yang saya gunakan. Anda dapat menggantinya dengan alamat IP address 192.168.88.1. Untuk logitnya admin, passwordnya kosong. Kita langsung saja untuk connect. Ini adalah tampilan dashboard daripada Winbox. Ya. Pertama-tama kita akan belajar mengenai router identity, di mana router wajib kita kasih identitas agar kita mudah untuk konfigurasi ke depannya. Adapun untuk merubah identitas atau memberi nama router kita bisa masuk ke sistem, lalu identity. Ya, kita kasih nama misalnya belajar AIJ. Namanya bebas, Anda bisa memberikan nama sesuka Anda. Kita oke. Perhatikan di pojok kiri atas, identitinya sudah berubah menjadi belajar AIJ. Hal kedua yang harus Anda lakukan adalah menambahkan user pengguna daripada router ini. Caranya sama, masuk ke sistem, lalu ke user. Secara default hanya ada satu user, yaitu admin dengan grup full. Kita dapat menambahkan user. Contohnya saya akan tambahkan user Adi. Grupnya dapat kita rubah apakah menjadi full access atau read atau write. Bila Anda memberikan full access, maka user Adi akan sama seperti user admin. Bila Anda memberikan user read, maka Adi hanya dapat melihat konfigurasi tanpa bisa merubahnya. Sedangkan bila Anda memberikan user Adi group write, maka user Adi dapat melakukan perubahan konfigurasi namun tidak dapat menghapus user yang lain. Kali ini kita beri user Adi read saja, karena yang mempunyai hak akses full hanyalah administrator. Kita bisa memberikan password, misalnya Adi, konfirmasi kembali passwordnya Adi.
Oke, sudah nambah usernya. Bagian ketiga, setelah Anda menambahkan identity dan menambahkan user, maka Anda harus mengetahui spesifikasi dari router bot yang Anda gunakan. Anda dapat melihatnya di sistem, lalu resources. Di bagian resources, Anda dapat melihat spesifikasi dari router yang Anda gunakan. Mulai dari uptime-nya, memorinya, CPU, storage, dan lain-lain. Keempat, kita akan melihat router firmware-nya, di mana firmware dapat kita upgrade. Masuk ke sistem, lalu router bot. Ini adalah firmware dari MikroTik yang kita gunakan. Anda dapat mengupgrade-nya apabila diperlukan. Yang kelima, kita akan melihat paket-paket apa aja yang sudah diinstal pada router ini, ya. Kita masuk ke sistem, lalu package. Di sini Anda dapat melihat bahwa router yang saya gunakan ini sudah terinstal paket-paket untuk DHCP, hotspot, IP versi 6, MPLS, PPP, routing, security, sistem, serta wireless. Anda dapat mengenable maupun mendisable paket-paket yang Anda butuhkan atau tidak Anda butuhkan. Selanjutnya, Anda dapat mengupdate paket-paket yang sudah terinstall ini dengan cara klik check for update seperti ini. Selama komputer Anda terhubung dengan internet, maka dia akan secara otomatis akan mencek update-update yang ada. Karena komputer saya tidak terhubung dengan internet, maka tidak dapat kita lakukan untuk cek update-nya ya. Oke, kita tutup semuanya. Selanjutnya kita masuk ke router service ya. Anda bisa lihat di IP service. Router service merupakan additional firewall dan kita dapat merubah port defaultnya ataupun mendisable service yang kita tidak gunakan. Bila kita mendisable port 80 dari www, maka secara otomatis router bot ini tidak dapat diakses melalui browser. Begitu juga dengan yang lain. Kita tutup. Selanjutnya yang harus Anda ketahui adalah bagaimana caranya membackup hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan pada router. Caranya masuk ke files, lalu Anda bisa klik tombol backup seperti ini. Lalu bisa Anda berikan nama hasil backup ya. Kita tidak usah mengenkripsinya karena hanya percobaan saja. Lalu tinggal di backup. Untuk restore-nya sama, Anda tinggal mendrag and drop file backup-nya ke sini, lalu Anda tinggal klik tombol restore. Selanjutnya, apabila terjadi suatu permasalahan pada router Anda dan Anda membutuhkan router ini kembali menjadi fresh instalasi atau konfigurasinya kembali ke awal, maka kita dapat melakukan reset konfigurasi melalui feature system
reset configuration. Di sini ada pilihannya, apakah tetap menyimpan hasil konfigurasinya, ada caps mode-nya, ada no default konfigurasi, dan do not backup. Ya, kita dapat langsung reset konfigurasi apabila kita ingin menghapus konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, exit. Sekarang kita akan coba akses Mikrotik menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan browser. Kita buka Google Chrome terlebih dahulu, atau Anda dapat menggunakan Opera, Mozilla, maupun Internet Explorer ya. Kita masukkan alamat default daripada router bot, yaitu 192.168.88.1. Ini adalah tampilan dari webfix atau tampilan secara browser dari konfigurasi router bot. Secara umum, apa yang dapat Anda lakukan pada Winbox dapat Anda lakukan juga pada webfix. Tampilannya hampir sama seperti yang ada di Winbox, tetapi ini secara web browser. Oke, kita keluar ya. Selanjutnya kita akan menggunakan cara ketiga untuk mengakses Mikrotik, yaitu menggunakan SSH ataupun Telnet. Kita buka dulu aplikasi SSH-nya. Kali ini saya menggunakan Putih. Sama caranya, kita masukkan IP address-nya 192.168.88.1. Oke, loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, di sini sudah terlihat user admin menggunakan Mikrotik belajar AIJ. Sekian video bagian pertama praktek pengenalan Mikrotik. Di video selanjutnya, bagian kedua, kita akan belajar teori dasar-dasar TCP/IP. Terima kasih.